Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa billahi wa ma hum bimu'minin. Allah tidak akui imannya. Tapi dia sudah ngaku saya iman, tapi Allah tidak akui. Wa ma hum yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman. Menipu. Jadi jangan kita terlalu marah karena sedih, karena dia itu orang menipu dari awal. Siapa yang ditipu? Dirinya sendiri. Jadi, tapi Allah mengatakan hendak menipu Allah dan orang beriman. Tapi sebenarnya tidak. Dia menipu diri sendiri. Jadi orang-orang yang pemanya. Jadi kita bersyukur Allah pilih kita bisa istiqamah. Ini semua karena hidayah, pertolongan Allah, bukan pertolongan siapa-siapa. Apapun yang kita pelajari, itu semua adalah allamal insan malam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan apa yang tidak diketahui. Bukan dosen, bukan guru. Kalau kita merasa kita yang mengajarkan, wah berarti kita tidak tahu. Padahal Allah mengatakan, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan Anda tidak mengetahui. Tidak ada masalah. Nah, orang yang merasa tidak tahu, maka akan selalu mencari tahu. Tapi orang yang selalu sotak tahu, dia tidak mau tahu. Apa yang main? Orang kumpul-kumpul, apa itu? Orang belajar diskusi agama. Oh, kira orang main domi. Nah, itu. Ya, jadi ini penting bagi kita. Luar biasa ini. Cocok itu. Kalau ada orang khawatir, saya juga khawatir itu. Berkurang. Tapi Allah memang mau seleksi tadi. Harus diseleksi. Harus ada di eliminasi. Iya. Ada kan kita biasa lihat di eliminasi. Nah, jangan sampai kita yang tereliminasi. Ya, sama dengan permainan dunia ini adalah kan permainan. Wamal hayat dunia illa mata'al gurul. Tidak kesenangan yang menipu. Luar biasa dunia ini. Ya, sambungan ayat dari tadi itu. Maka kita lihat permainan bola. Kapan itu ramai permainan bola? Pada saat pembukaan. Datang semua pemain, semua tim-tim, semua penonton full. Tidak muat ke stadion. Tapi berjalan 1 minggu berkurang. Tinggal yang lain sudah dieliminasi. Penonton juga berkurang. Kapan penonton kembali lagi? Pada saat piala, penerimaan piala. Sama dengan kita. Kapan dia kumpul? Kalau Idul Fitri, kumpul semua. Kumpul. Iya. Penonton yang tadi itu hilang. Yang hilang. Nanti Idul Fitri datang. Dia boleh duluan. Kasih lihat baju barunya. Kan begitu. Nah, jadi itu. Jadi ini cocok kalau Allah bilang ini permainan. Ya, bukti kedua bahwa dunia ini permainan. Dunia ini umur kita itu yang 60-70 tahun itu setara dengan 2 kali 45 menit dalam ukuran akhirat. Bisa kita hitung. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bagi 1000. 500 berarti setara dengan 12 jam akhirat. Dibagi 2 lagi 250. Maka dibagi lagi 3 jam akhirat. Dibagi akhirnya menemui 1,5 berapa itu? 2 kali 45 menit. 1,5 jam akhirat. Jadi hidup kita ini 1,5 jam akhir. Makanya disebut dunia ini permainan. Ukuran akhirat. Itu ukuran orang beriman. Kalau orang kafir lain tahu ukurannya. 1 hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Iya. Kenapa? Karena orang disiksa. Orang disiksa itu baru sedikit. Nah, bilangnya lamanya. Padahal baru. Tapi kalau keenakan, kenapa cepat sekali? Begitu. Nah, sama ini puasa. Kalau anak-anak puasa, lamanya ini baru berbuka. Tapi kalau orang yang sudah biasa puasa, tidak terasa buka maki. Kenapa? Karena sibuk. Orang yang tidak ada kerjanya pasti pikir, kapan pini buka? Kan begitu. Tapi kalau orang sibuk beramal, insya Allah akan terasa. Jadi itu faktor rasa lagi. Jadi luar biasa ini diskusi kita, sharing. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Haji Samsu tadi, bahwa ini persoalan bagaimana kita memahami. Iya. Dan saya pernah membaca satu catatan itu bahwa kalau kita ingin menyampaikan dakwah itu sama dengan orang mancing. Disesuaikan dengan ikannya dan pancingnya. Kalau ikan yang biasa makan ikan besar-besar, maka jangan pakai pancing nomor 20 yang kecil sekali. Langsung itu putus. Tapi kalau ikan kecil disesuaikan, kasih kecil juga, umpannya juga disesuaikan. Jadi ini Rasulullah SAW. Kalau dia bertemu dengan sahabat, beda-beda jawabannya, beda-beda. Apa amalan terbaik? Jihad fisabilillah. Datang lagi yang satu. Apa amalan terbaik? Berbakti kepada ibu. Ya,
Karena Rasul kenal baik dengan anunya, dengan mana yang kurang. Oh ini kasam ini, kasih jihad saja. Ini ibunya saja belum pernah urus. Maka itu adalah amalan yang terbaik. Jadi kita beda-beda masing-masing. Makanya di surga bukan satu pintu saja, banyak pintu. Jangankan di surga, di Mekah saja masuk ke di Masjid Nabawi, kalau tidak dilihat nomornya, kalau nomornya 338 di nomornya masuk. Wah, salah pintu. Keluar, kemudian masuk ada nomor 21, 22. Kalau salah masuk, bingung ke putar-putar. Padahal itu di masjidnya. Itu ji. Jadi di Madinah saja bingung, apalagi di surga kalau tidak ditahu nomornya. Nomornya itu biasa istilahkan anak salat 5 waktu. Kenapa? Karena salat itu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Salat itu miftahul khair, kuncinya seluruh kebaikan. Jadi alhamdulillah kita diberi Allah Subhanahu wa taala satu keinginan. Ini yang paling penting, keinginan. Nah ini Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Kalau sifat fujur yang datang, bahaya. Kita harus minta perlindungan kepada Allah. Sifat takwa datang, direspon. Apa? Pasti ada bisikan-bisikan. Ini bisik-bisik tadi seperti yang bisik-bisik ini. Waswisu fi sudurin nas. Kita salat lagi, nagoda lagi. Kaum itu paling rajin salat. Pokoknya akhirnya muncul di dalam hati. Tidak ada itu ilmunya. Kita sering mengatakan, tidak ada ilmunya. Mana ada orang rajin ke masjid tidak ada ilmunya? Pasti ada ilmunya. Cuma tidak tahu diomongkan perkaranya. Tidak tahu diomongkan, tidak tahu bicara. Ya, tidak semua yang tidak tahu bicara itu tidak berilmu. Iya. Sama dengan orang yang tidak memperlihatkan uangnya, tapi kita bisa tahu bahwa itu banyak uangnya. Dari mana kita tahu? Padahal kita tidak tahu dompetnya, tidak periksa ATM-nya. Tapi kalau pergi di mall kita lihat, singgai di kemudian keluar kita bawa kantong-kantong. Banyak isinya, berarti banyak uang dari bapak ini. Walaupun tidak pernah ngomong, saya banyak uangku. Pas kita keluar naik di mobil, mobil bagus lagi. Yakin mas saya. Jadi ini sebenarnya dunia ini adalah tempat keraguan. Seandainya tidak ada Al-Quran, sesat kita. Ya, makanya dikatakan zalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Itu dulu. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa artinya tidak ada keraguan? Yakin sempurna. Cuma biasa seperti tadi Pak Ali sampaikan, ya biasa kalau sami'na wa asaina, bukan sami'na wa ta'na, karena ragu-ragu. Kira-kira apa ini? Kalau saya begini, sama dengan pekerjaan dunia. Kenapa orang mau sekali jadi dokter? Saya mau jadi dokter. Kalau ditanya, saya jadi dokter lebih nasukai orang daripada jadi tukang batu. Kenapa tidak ada yang bercita-cita mau jadi tukang batu? Dia kasih perhalus, dia bilang teknik sipil, kan? Tapi memang kerjanya di situ, tapi dia tidak sebut tukang batu, tapi bosnya tukang batu, kan begitu? Itu teknik sipil dia, bangunan, arsitek dia tahu. Padahal bangun rumah sih, tapi dia bosnya, diperhalus. Kalau dokter, dokter. Kenapa orang begitu bercita-cita, berusaha keras? Karena dia tahu di balik semua pekerjaan itu ada mal didapat. Kalau kita bersungguh-sungguh melakukan suatu pekerjaan, suatu ibadah, karena di balik semua itu ada amal. Jadi mal dengan amal. Kalau urusan dunia namanya mal. Kalau urusan akhirat namanya amal. Sesuatu yang bukan mal. Nah ini. Jadi ini yang diburu. Dan itu susahnya ini karena gaib, tidak nampak. Mana tahu amal. Kita memang dikasih tahu dengan hadis, Al-Quran dikasih tahu sekian amalnya begini-begini. Tapi itu barang-barang tidak nampak. Hanya perlu keyakinan. Nah, kita hanya bisa yakin sempurna kalau dihafal, dibaca Al-Quran seluruhnya dan ditahu terjemahannya. Minimal pernah dibaca. Ditahu. Sehingga dia menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi hidayah. Dia tidak akan menjadi hidayah. Dibacakan Al-Quran, tidak akan karena dia tidak tahu. Bahkan orang kafir mengatakan dalam qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Berkatalah orang kafir, jangan kau dengarkan ini Al-Quran. Fallahu bihi la'allakum taqulun. Buatlah kegaduhan agar kau bisa mengalahkan mereka. Ini rahasia ini Allah beritahu kepada kita. Kalau kita membaca Al-Quran, kita dengarkan. Kita dengarkan. Kalau dengarkan, maka kita akan mendapat rahmat. Sebaliknya, banyak kita biasa membaca Al-Quran, lomba kita. Ya, baca Yasin, baku lumbai. Tahu-tahu yang kurang lancar membaca Al-Quran lebih duluan selesai. Kenapa bisa?
Karena dia seakan-akan memaksakan diri, padahal itu mau ditadaburi itu Al-Quran. Ya. Sehingga bisa bertambah ilmu, kemudian iman. Jadi Al-Quran itu sumber ilmu, kemudian kalau kita sudah yakin baru berubah jadi iman. Jadi iman itu barang yang mahal. Kalau ilmu itu masih ada penyakitnya. Apa itu? Sombong. Kalau orang berilmu, hafal Al-Quran 30 juz, bisa jadi sombong. Ya. Amal ada juga penyakitnya, yaitu ria. Ya, ria. Tapi iman penyakitnya bertambah dan berkurang. Itu juga penyakitnya, bertambah dan berkurang. Saya ingin dari Ustaz menerangkan, karena saya lihat penjelasannya banyak dan ada sangkut pautnya dengan ayat-ayat yang sudah kita dengarkan. Bagaimana mengatasi sekarang ini fenomena yang sangat sudah meluas sekali. Kita ke keluarga saja. Di keluarga itu yang paling sulit ini adalah bagaimana HP yang kita miliki itu. Saya di rumah ada pengalaman. 4 cucu saya di rumah, ya ada ibunya, ini punya HP semua ini. Saya melihat fenomena ini bahwa ini memang kerusakan masyarakat ini. Kalau kita tidak bisa mengatasi itu, efek daripada menonton ini anak-anak dengan segala macam isinya itu, saya orang media juga dulu. Tidak seperti sekarang ini. Bagaimana ini Ustaz mengatasi ini? Kemudian yang kedua adalah, ya memang kan ada dikatakan fa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Itu kan jelas itu. Semacam teguran kepada Nabi yang sangat sengsat, sangat risau dengan keluarganya yang tidak bisa dia masukkan. Ya. Itu tadi. Bagaimana pengaruh ini supaya bisa kita atasi? Ya. Jadi pertanyaan Mbak tadi tentang sholat itu, ya ini saya juga belum dapat hadisnya. Tapi ini analogi begini. Analogi berpikir kita. Kita beli salak 1 karung, itu tidak semuanya bagus. Tapi kita beli juga laku tonji itu biar yang japuk masuk, yang rusak, kan? Nah, itu dianalogikan bahwa orang yang berjamaah itu ada yang khusyuk, ada yang tidak. Tapi semuanya diterima oleh Allah. Itu analogi seperti itu. Ya, itu pendapatnya sebagian ulama. Nah, mungkin kita dalam proses menemukan dalilnya yang real, yang nyata. Tuh Pak Haji. Nah, itu. Ya barangkali itu jawaban saya. Jadi kalau ada orang menjual sayur umpamanya dari Malino, mengatakan berapa 1 karung? Ternyata di dalam karung itu ada beberapa yang tidak bisa dimakan lagi, tapi tetap dihargai 1 karung. Jadi ini satu masjid ini Allah terima karena ada satu yang terima. Kadang-kadang kita juga mendengar seperti ini. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ada salah satu di antara kita diterima doanya. Maka semua mengaminkan amin. Kita tidak tahu yang mana, itu adalah rahasia Allah. Maka saya tidak bisa merangkal lebih jauh dari itu. Pertanyaan kedua tentang pengaruh HP dan dihubungkan dengan Nabi SAW ketika dia ingin sekali pamannya supaya dia masuk Islam, sampai Allah tegur dengan ayat yang kita bacakan tadi. Itu adalah haknya Allah. Disinilah makna la haula wala quwata illa billah. Jadi banyak mana-mana dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah ala kulli syai'in qadir. Itu wujud daripada ayat itu, termasuk memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai.